Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izal Probi, NIM 1012-365. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen Bunda Mustiah RH SAG MSy. Baiklah, di sini saya akan langsung memasuki saja ke pembahasannya tentang manajemen dalam era digital. Definisi manajemen di era digital. Manajemen di era digital adalah penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya organisasi, termasuk penggunaan data analitik dan komunikasi digital. Transformasi digital dalam manajemen era digital menuntutkan transformasi menyeluruh dalam manajemen, bukan sekedar adopsi teknologi, tetapi perubahan paradigma pada budaya, proses dan struktur data analitis, cloud computing, dan Internet of Things untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan dukungan kepemimpinan visioner, investasi teknologi tepat, serta perubahan mindset seluruh stakeholder guna menciptakan keunggulan kompetitif di pasar yang dinamis. Keamanan siber dan risk management. Keamanan siber menjadi tantangan utama dalam manajemen digital karena meningkatnya ancaman dan ketergantungan pada sistem digital, sehingga kepatuhan privasi data dan rencana kesinambungan bisnis untuk melindungi aset serta reputasi faktor. Ekskripsi, pelatihan kesadaran keamanan, serta investasi berkelanjutan pada instruktur dan SDM, rencana respon insiden dan strategi pemulihan. Investasi teknologi dan infrastruktur, pemilihan teknologi yang tepat seperti cloud computing dan IoT, serta investasi berkelanjutan dalam infrastruktur digital menjadi faktor kunci agar organisasi dapat berdapat dengan cepat terhadap dinamika pasar. Kesimpulan tentang manajemen era digital. Tantangan manajemen di era digital menuntut transformasi mendasar melalui adopsi teknologi, pengembangan SDM, optimalisasi proses berkelanjutan. Keberhasilan bergantungan pada komitmen kepemimpinan, perencanaan strategis, alokasi investasi dan digital. Struktur organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita masuki pembahasan kedua tentang struktur organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedudukan dan fungsi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan Undang-Undang 1945, berfungsi sebagai pengadilan kasasi, pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan antara pengadilan serta untuk menguji peraturan di bawah undang-undang. Selain itu, Mahkamah Agung memberi pertimbangan hukum kepada lembaga negara, mengawasi seluruh peradilan, dan mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan bila belum diatur dalam undang-undang. Struktur organisasi Sekretariat Mahkamah Agung. Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh sekretariat yang bertanggung jawab kepada Ketua MA untuk memberikan dukungan teknis, administratif, dan manajerial. Strukturnya terdiri dari deputi sekretaris, bidang yudikatif, dan non-yudikatif yang membawahi berbagai direktorat termasuk Direktorat Jenderal Negara Militer. Kesimpulan struktur organisasi MARI. Struktur organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dirancang untuk mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, profesional, dan akuntabel melalui sinergi pimpinan, Hakim Agung, Sekretariat, Badan Pengawasan, Lembaga Pendidikan, dan Sistem Informasi dengan mengutamakan good governance, transformasi digital, dan perbaikan berkelanjutan.
Struktur yang adaptif ini memungkinkan MA menegakkan supremasi hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan peradilan berkelas dunia yang berkontribusi pada pembangunan hukum nasional. Mungkin itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.